مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin khususan Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Syarani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Lanjutannya 4 baris 3 baris dari bawah halaman 17. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man qara'a surat ad-dukhan wa surat al-muluk lailatal jum'ati wa man siapa qara'ah yang membaca surat ad-dukhan wa surat al-muluk dan surat tabarakalladzi biyadihil muluk lailatal jum'ah di malam Jumat. Jadi bukan hanya Yasin, bukan hanya Al-Kahfi, tetapi juga Ad-Dukhan dan surat Al-Muluk. Kalau sebelumnya malah Al-Baqarah itu. Ya, atasnya itu. Man qara'a surat Al-Baqarah lailatal jum'ah qala alahu nurun ma bainas sama'is sabi'ah ila tahtil ardi. Malah Al-Baqarah yang disuruh itu ya. Kalau Al-Hasr itu fi kulli lailah, di atasnya lagi. Kalau Yasin itu sobahan wa masaan tiap hari. Sobahan wa masaan di atasnya itu. Kalau surat Al-Hasr fi kulli lailah. Kalau surat Al-Baqarah khusus Lailatul Jum'ah. Juz perempat. Jadir lambene. Belum lagi apa? Ayo santri turun, ngaji dulu, santri turun, ngaji dulu. Belum lagi Al-Kahfi. Al-Kahfi yang biasa kita baca, surat Yasin. Malah ketambahan Al-Baqarah ini. Belum pernah, masih Abi belum pernah. Awang-awangan. Muncul Kahfi ini dicicil. Ya. Kemis
maghrib atau isya malam Jumat seperempat, Jumat pagi seperempat, mari Jumatan seperempat. Tapi kalau Kamis malam Jumatnya separuh, Jumat pagi separuh, bagus. Jadi sekiranya tidak memberatkan ke kita, itu Al-Baqarah, maka Allah akan menampakkan, memunculkan cahaya antara orang tersebut, antara langit yang 7 sampai ke bumi lapis 7. Ada nur cahaya antara itu dengan dirinya. Masya Allah. Qira'at Dukhan dan Al-Muluk Lailatul Jumat juga, ghafarallahu dzunubahu, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya Allah. Wa kafa fitnatal qabri, dan mencukupkan atau artinya menyelamatkan juga dari fitnah kubur. Apa maksudnya fitnah kubur? Yang dimaksud siksa. Yang dimaksud itu juga siksa, ya. Wa man qara'a 'inda matji'ihi akhir ayatul kahfi, sebelum tidur dia kok membaca 10 ayat terakhir ayat Al-Kahfi, ayat Al-Kahfi, bunya lahu minan nuri min ra'sihi ila ka'bihi, maka Allah membangunkan baginya, ya omah palingnya, istana ya, dari cahaya, dari kepalanya sampai mata kakinya penuh dengan cahaya. Kalau yang Abi dengar dulu itu 10 ayat pertama dan 1 ayat terakhir. Biasanya kan gitu. Itu ternyata bukan begini, bukan untuk mau tidur, tapi jika wiritan itu menyebabkan seseorang itu maftuh gitu. Apa maftuh? Terbukanya pikirannya, cerdas, terbukanya hatinya, gampang menerima pelajaran, gampang menerima ilmu. Itu digawiritan. Kalau anak yang nggak tahu dulu, ya, dalam keterangan yang lain berarti itu 10 ayat pertama ditutup 1 ayat terakhir. Ya, itu dikai amalan, ya. Dikai amalan itu menyebabkan apa namanya? Cerdas, menyebabkan kecerdasan, maftuh, bikin seseorang maftuh, bikin seseorang itu terbuka mata hatinya, terbuka di alam pikirannya, gampang ngapal materi, gampang ngapal apa, gampang menerima nasihat agama. Tuh digawe wiritan. Apalagi musim-musim UTS, UAS gitu, digawe wiritan ini menyebabkan seseorang itu apa tadi? Maftuh, gampang nyantol apa yang kita baca itu, gampang ingat apa yang kita pelajari itu. Apa yang kita pelajari itu gampang ingat. Ayat Al-Kahfi. Jadi 10 ayat pertama ditambah 1 ayat terakhir.
alhamdulillahilladzi anzala ala kitabihil sampai ditutup sampai doa itu ya. Ke-10 itu kan doa. Ya kan? Itu doa. Al-Kahfi yang ayat ke-10 itu doa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu 10. Nanti meloncat ke 10 ayat terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kaman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu kayak amalan kayak digawe wiridan. 10 ayat pertama ditutup ayat 1 ayat terakhir. Kalau sebelumnya itu kan keterangan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh tempatnya di surga Firdaus. La yabghina anha iwala, dan mereka tidak akan kemana-mana, tidak mau keluar lagi, tidak mau kemana lagi. Dia kerasan di dalamnya. Khalidina fiha, ya, mereka itu kekal di dalamnya. Itu keterangan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nuzula itu apa? Tempat tinggal. Ya, tempat tinggal, guys. Khalidina fiha anha hiwala. Qul law kana gimana? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak akan kemana-mana. Mau kemana lagi? Tempat cuma 2, imma fil jannah wa imma fil nar. Alhamdulillah. Bawahnya orang yang membaca sebagian dari ayat-ayat Al-Kahfi yang menurut keterangan 10 ayat pertama dan 1 ayat terakhir, ya, bunya lahu minan nuri min ra'sihi ilal ka'bihi. Jadi Allah bangunkan baginya suatu Al-Kahfi, ayat-ayat Al-Kahfi. Bawahnya wa man qara'a surat at-Tariq inda apa itu? Raqadiyal wudu itu kan tidur, berarti ini tempat tidur. Berarti di mana? Di kasur. Katabalahu adadan nujumi. Masya Allah. Allah catat baginya sejumlah bintang-bintang di langit. Adadan nujumi sama hasanat, beberapa kebaikan-kebaikan. Ya Allah. Jadi klasifikasi surat
Ini kan langsung dari Nabi ini kan ya amalannya. Ini langsung dari Nabi, bukan dari yai, bukan dari ulama, bukan dari ustaz, bukan dari soko-soko, apalagi dari mertua, bukan. Tetapi ini langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan ini langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi kita tinggal mengamalkan aja. Ternyata mulai dari apa tadi ya, surat Yasin pagi hari, Al-Hasr tiap malam, Al-Baqarah khusus Lailatul Jum'ah, Al-Kahfi Al-Jum'ah. Apalagi kalau Yasin ditarik pada malam Jum'ah, ternyata luar biasa ya. Kemudian surat At-Tariq, ya Allah, banyaklah fadilah-fadilah yang terkandung di dalam amalan. Syukur kita, tergantung kita ini, tergantung kita ini mampu mengamalkan apa enggak. Gue kakian amalan, kabeh gak dilakoni. Kakian amalan. Aduh. Fadilahnya ini, orang siapa baca fadilahnya ini, siapa yang bacain amalan ini, fadilahnya ini. Loh, kok wis ngamal kabeh? Belas. Cuma dikai pengetahuan, la iso diamalkan. Coba, berat memang. Ya, berat. Diamalkan ini Mahfud. Al-Baqarah malam Jumat. 2 juz seperempat. Ya Allah. Bawahnya wa man qara'a suratal muluk wa tala ba'da qira'atiha, dan membaca doa sesudah membacanya. Allahumma asimni bil Islam qa'iman wa asimni bil Islam qa'idan wa raqidan wa la tasmit fi aduwan wa la hasidan. Allahumma inni a'udhu bika min syarri kulla dabbah anta akhidun binasiyatiha wa as'aluka al-khaira alladhi biyadika kafahu Allahu ma hammahu minal jinni wal insi wad dawa. Ini doanya setelah membaca ayat surat Al-Muluk. Al-Muluk ini diamalkan sesudah Isya sebelum tidur. Allah jauhkan dari apa tadi? Fitnah kubur, siksa kubur, bersama dengan Abdul tadi ya keterangannya ya. Kalau yang ini khusus spesial Al-Muluk. Wa ta'ala ba'da qira'atiha, dan membaca sesudah membacanya, membaca doa ini maksudnya. Allahumma asimni bil Islam, ya Allah jagalah diriku, ngeraksuwa panjenengani ing kula bil Islam kelawan Islam, kau iman baik dalam keadaan berdiri, wa'asimni, dan menjaga panjenengani ing kula bil Islam dengan Islam qa'idan, hale ngadeg duduk, qa'iman ngadeg, qa'idan lungguh, wa raqidan
tidur, rapadaya kudu regut, tidur, wala tasmit fi aduwan wala hasidan. Apa tasmit? Jangan kau bahagiakan hati musuh, wala hasidan, dan orang-orang yang hasud. Jangan kau jadikan mereka itu bahagia ya Allah, hati musuh dan orang-orang yang hasud. Allahumma inni, sesungguhnya kulau a'udzubika, berlindung kepadamu ya Allah, min syarri, dari kejahatan, kulladabatin, dari saben saben apa makhluk jahat. Wa anta utawi panjenengan akhidun binasyatiha, engkaulah yang mengendalikannya, engkaulah yang mampu mengendalikannya ya Allah. Wa as'aluka al-khaira, dan aku memohon al-khaira, kebaikan. Wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu ya Allah al-khaira, kebaikan, alladzi biyadika, yang ada di hadapanmu. Itu maksudnya ya yang ada pada Allah. Kafahu Allahu ma hammahu minal jinni wal ins, maka Allah akan mencukupinya, artinya menjaganya dari gangguan-gangguan jin dan jin dan ins, manusia. Jin dan manusia, wadawab, dan hewan buas. Jadi ini hidupnya loh ya. Matinya juga begitu ternyata. Orang-orang yang ahli baca al-muluk itu, dia akan diselamatkan oleh segala gangguan jin, manusia, dan hewan buas. Selamatkan oleh Allah. Artinya orang yang ahli membaca surat al-muluk, setiap mau tidur, kemudian tidur itu kok tidur selamanya, kayak manis sahab, ya kan? Niat tidur kok gak bangun, mari baca al-muluk misalnya, maka dia akan selamat dari fitnah kubur, dia selamat dari siksa kubur, dia diselamatkan oleh Allah dari siksa. Menakutkan. Kemarin itu temannya Abi, teman S3 di Surabaya, gara-gara pleset dijeding jadi mati. Hati-hati ya. Pleset, ya otomatis menjadi sebab yang terpukul barangkali menghantam otaknya ya, tegar otak. Menjadi sebab saja menjadi sebab saja kepalesetnya itu. Kita bantuan Fatihah ya. Akhirnya Dr. Ali Samsuri, Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya ya Allah. Bikin dulu apa yang dapat kita kaji, semoga barokah manfaat. Allahumma amin ya Allah. Ini dulu. Mati itu ya memang mati, mau tidak mau mati itu pasti datang, ya kan? Karena bukan kita yang mendatangi mati, tapi matilah yang mendatangi kita. In kul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kul, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian itulah yang menghampiri kita, bukan kita yang menemuinya.
Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematianlah yang menemui kita, menemui kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian aku kembalikan mereka kepada zat yang maha mengetahui hal-hal yang ghaib dan yang nyata. Alimil ghaibi wasyahadah. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan memberikan kabar atau info terhadap apa yang telah kau kerjakan di muka bumi. Jadi bukan kita yang menjumpai kematian, tetapi kematianlah yang akan menjumpai kita. Berarti apa? Berarti bukan soal matinya yang kita takuti. Sebab mati itu pasti datang, kapanpun Allah menghendaki. Pasti, mau tidak mau pasti datang mati. Mulaqikum, matilah. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itulah yang akan menghampirimu, menemuimu. Ya Allah, mau atau tidak mau, mati itu pasti. Berarti bukan matinya dong yang kita takut, tetapi ma ba'dal maut. Tetapi sesudah kematian itu, syaqiyun au sa'idun, bahagia atau celaka. Itu yang harus kita takuti, bukan matinya. Kalau mati mah siapa aja bakalan mati atau teh. Katanya Nabi itu, katanya Nabi banyak tehnya. Kumaha aku ini lama kita, Masya Allah. Jadi yang kita takuti adalah mabah dan maut. Sesudah kematian itu, sa'idun au sa'iyun. Ya mudah-mudahan kita sa'idun terus, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Al-Fatihah. Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, ya Rabbal Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mahfud kemana enggak ikut sholawat? Ada tugas. Ya, siswa ya, semua kami. Iya. Yang di UM itu sakit. Rehat kemana? Enggak pernah ikut. Soalnya ayahnya wanti-wanti, kalau mau turun itu sangat aja. Ayo ngaji dulu gitu. Barangkali handset nggak denger, diajak. Tahu pengurus. Surga jadi pedi. Ngaji gini nih kan kata Nabi Riyadul Jannah. Ya kan? Taklim gini nih kan kita, berarti kita ini berada di taman surga. Minta tolong ya, nanti ke atas ambil beras 4 bawa ke atas. 4 dulu. 4 dulu bawa ke atas. Jalan-jalan di Jalan Jaya Suko, ada masjid kita minggu kanan.